Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Ikhwatal Islam, a'azani Allah wa iyyakum. Pada sore hari ini kita akan membahas qawaid at-tafkir wal istidlal fil Islam. Itu kaidah-kaidah dalam berfikir dan berdalil di dalam Islam. Islam datang untuk menghilangkan jahiliyah. Dahulu di masa jahiliyah, orang-orang kafir Quraisy sangat mengagungkan yang namanya kebudayaan nenek moyang. Bagi mereka, nenek moyang itu segala-galanya. Mereka seringkali lebih mempercayai para dukun dan yang lainnya. Maka Islam datang menghapus itu semuanya. Islam adalah merupakan agama yang mulia. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama yang sesuai dengan akal sehat. Lalu apa itu kaidah-kaidah dalam berfikir dan berdalil dalam Islam? Di dalam kitab Manhajul Istidlal wa Talaqqi disebutkan, kata beliau, laqad kana al-Qur'anul Karim syahidan 'ala sulukil jahili fit tafkir wal istidlal. Thumma fil muhajah wal khisam. Wa min thamma faqad arsa badalan an dhalika qawaid asilah fit tafkir wal istidlal. Al-Qur'anul Karim menjelaskan bagaimana tentang masalah yang berhubungan dengan perbuatan kaum jahiliyah di dalam memahami agama dan bagaimana mereka beragama. Maka kemudian Islam datang memberikan ganti yang lebih baik, di mana Islam meletakkan kaidah-kaidah yang sangat kokoh sekali di dalam berfikir dan berdalil. Litakunal hidayatu ala asasin ilmiyyin matin. Supaya hidayah itu betul-betul di atas pondasi yang kuat sekali. Apa itu yang pertama, kata beliau? Ta'zimul ilm wa raf' min manzilatihi wa dhammul jahli wa tahdhir minhu. Islam sangat mengagungkan ilmu. Islam sangat menganjurkan kita untuk berilmu. Islam mengangkat kedudukan ilmu. Dan Islam mencela kebodohan. Islam yang melarang kita untuk menjadi orang-orang yang bodoh. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal insan, yang telah mengajarkan apa? 'Allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Qur'an. Allah juga berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ayat yang pertama kali Allah turunkan kepada Rasulullah di Gua Hira. Wahyu yang pertama kali Allah berikan kepada Rasulullah, Iqra, bacalah. Itu menunjukkan bahwa Islam itu agama yang ilmiah. Agama yang benar-benar semuanya di atas keilmuan, bukan sebatas kata orang, bukan sebatas dugaan-dugaan. Semua berdasarkan kepada ilmu. Ya. Makanya agama kita ini, Pak, tidak diserahkan kepada akal manusia. Agama kita ini tidak berdasarkan sebatas pendapat manusia. Agama kita ini tidak berdasarkan sebatas dugaan-dugaan. Ya, nenek moyang. Akan tetapi agama kita betul-betul berada di atas keilmuan. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kaum musyrikin Quraisy yang lebih mempercayai keyakinan nenek moyang daripada mengikuti Al-Qur'an. Allah mengatakan, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana
Awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'an wa la yahtadun. La ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari nenek moyang kami. Apakah walaupun nenek moyang mereka itu tidak berakal, artinya tidak masuk di akal, dan ya, la yaqiluna syai'a wa la yahtadun, tidak pula mendapatkan hidayah, tetap kalian ikuti, kata Allah. Allah mengatakan bahwasanya kebanyakan keyakinan nenek moyang itu tidak masuk di akal dan tidak di atas hidayah. Sering kali kita mendengar ya keyakinan nenek moyang kita yang ternyata kalau kita cari dalilnya tidak kita temukan. Iya. Keyakinan tentang adanya hari sial, keyakinan adanya angka-angka sial. Iya. Katanya kalau wanita hamil, kalau pakai anduk di lehernya nanti bayinya kebelit ya, tali apa sih namanya? Tali pusat. Iya. Secara akal pikiran dari mana? Sudah tidak masuk di akal dan tidak ada dalil sama sekali. Maka dari itulah ikhwata Islam azanillah wa yakum, Islam menganjurkan kita menuntut ilmu, semua dengan ilmu. Islam melarang kita menjadi orang-orang yang bodoh, jahil. Oleh karena itulah ya akhwat Islam, orang-orang musyrikin Quraisy disebut dengan istilah jahiliyah. Kenapa disebut jahiliyah, Pak? Karena mereka di atas kebodohan. Maka dari itu kita jangan ridho menjadi orang yang bodoh. Wajib setiap kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah SAW mengajarkan kita untuk menuntut ilmu. Rasulullah bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Ilmu yang dimaksud di sini yaitu ilmu tentang Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini saudaraku sekalian, alat-alat transportasi, demikian pula ya, alat-alat untuk menuntut ilmu sangat mudah sekali. Maka di zaman ini tidak ada alasan untuk berkata saya tidak menuntut ilmu. Kenapa? Karena Allah mudahkan segala-galanya. Ya. Kalau di zaman dahulu orang untuk menuntut ilmu terkadang harus berjalan kaki, terkadang atau dengan naik unta dan yang lainnya. Mereka berjalan sampai berbulan-bulan. Di zaman sekarang, Masya Allah, diberikan oleh Allah kemudahan segala-galanya. Oleh karena itulah, Allah Ta'ala berfirman, Kullama ulqiya fiha faujun, sa'alahum khazanatuha, alam ya'tikum nadhir. Setiap kali sekelompok penduduk api neraka dilemparkan ke dalam api neraka, maka malaikat penjaga api neraka itu berkata, bukankah sudah datang kepada kalian pemberi peringatan? Qalu bala, mereka berkata, ya, qad ja'ana nadhir, telah datang kepada kami pemberi peringatan. Maka ya akhwal Islam, apa jawaban kita di hadapan Allah nanti pada hari kiamat? Di saat Allah bertanya kepada kita, mengapa Anda tidak menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala? Sementara Allah sudah mudahkan segala-galanya, saudaraku sekalian. Di zaman sekarang tidak seperti di zaman dahulu. Di zaman dahulu para ulama hadis untuk mencari satu hadis saja berjalan 1 bulan. Ya. Di zaman sekarang untuk mencari hadis mudah, sangat mudah sekali. Kitab-kitab sudah dicetak. Bahkan di internet, Masya Allah, kitab-kitab hadis. Bahkan untuk mentakhrij hadis, mencari hadis, sangat mudah di zaman sekarang itu. Maka dari itu ya akhi, kemudahan-kemudahan ini jangan Anda kira tidak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua akan ditanya oleh Allah. Allah mudahkan untuk menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya supaya tidak ada orang di hari kiamat berkata, "Ya Allah, dahulu aku tidak tahu." Maka Allah akan bertanya, "Kenapa kamu tidak menuntut ilmu?" Ya. Jadi ini yang pertama. Jadi Islam itu sangat menghormati ilmu. Islam menganjurkan pemeluknya untuk menuntut ilmu sesuai dengan kemampuan masing-masing, akhi.
Ya. Kita berusaha ada waktu kita untuk duduk di majelis taklim. Walaupun cuma seminggu sekali. Usahakan sesibuk apapun kita jangan sampai tidak menuntut ilmu ya. Karena ilmu itu Masya Allah sangat bermanfaat untuk hidup kita. Bermanfaat untuk hati kita. Bermanfaat untuk pikiran kita. Bahkan ilmu membimbing kita ke surga. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Ini yang pertama. Yang kedua kata beliau, al-ikhlas wa tajarrud fil bahthi anil haqqi. Islam menganjurkan kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Islam menganjurkan kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran. Saudaraku, sebetulnya mencari kebenaran itu tidak sulit sebetulnya. Asal ada kemauan untuk menuntut ilmu dan mencari kebenaran, Allah pasti berikan kemudahan. Tapi subhanallah saudaraku, Allah menjadikan umat Islam berpecah belah. Allah menghendaki adanya perselisihan. Untuk apa? Sebagai ujian. Iya. Dengan adanya perselisihan akan terlihat siapa yang sungguh-sungguh, siapa yang tidak sungguh-sungguh. Orang yang bersungguh-sungguh mencari kebenaran, dengan adanya ujian bukan dia mundur, bukan dia lemah. Semakin bersungguh-sungguh mencari apa? Al-haq, kebenaran itu. Tapi orang yang tidak bersungguh-sungguh, ia akan terombang-ambing di dalam badai kebingungan. Dengan adanya perselisihan, perpecahan masing-masing membawakan hujah, membawakan argumen, dia bingung, dia pusing, ini masing-masing merasa benar. Kenapa dia bingung? Jawabnya karena dia kurang keilmuannya, saudaraku. Kalau antum lagi berjalan nih ya, di suatu jalan mau pergi ke suatu tempat yang antum tidak tahu jalannya. Tahu-tahu di tengah jalan ada jalan yang persimpangan, ini bingung nih. Kita belum pernah masalahnya. Lalu ada dua pendapat, katanya ke sini, katanya ke situ. Pasti kita bingung. Tapi kalau kita sudah tahu ilmunya, kita nggak perlu bingung. Kita sudah tahu kok jalannya kemari. Kebingungan itu muncul karena adanya apa? Kejahilan. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah, ihdini limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik. Ya Allah, berikan aku hidayah dalam perkara yang diperselisihkan. Berikan aku hidayah kepada kebenaran dengan izinmu. Ya akhi, perselisihan itu ujian untuk kita. Apakah kita bersungguh-sungguh mencari kebenaran atau tidak? Jangan dijadikan perselisihan itu sebagai alasan untuk tidak menuntut ilmu. Jangan dijadikan adanya perselisihan itu sebagai alasan untuk kita masa bodoh, tidak. Justru dengan adanya perselisihan kita semakin bersungguh-sungguh mencari mana di antara dua pendapat tersebut yang hak, yang lebih mendekati kebenaran. Ikhwatal Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itulah saudaraku, mencari kebenaran adalah merupakan tabiat seorang muslim. Seorang muslim selalu yang dia berusaha cari adalah kebenaran. Dan bagi seorang muslim, kebenaran itu segala-galanya. Dia tidak mau mengganti kebenaran dengan kebatilan, tidak mau. Bagi dia, lebih baik dia malu dalam berpegang kebenaran daripada dia harus mulia tapi berpegang kepada apa? Kepada kebatilan. Walaupun tidak mungkin orang yang berpegang kepada kebenaran itu apa? Ya, menjadi dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Kemudian yang ketiga, kata beliau, tahrimul qaul 'ala Allah bila ilm. Islam melarang kita berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Islam melarang kita berpendapat dalam agama dengan tanpa ilmu. Siapapun yang ingin berbicara tentang agama, tentang urusan agama Islam ini, wajib semuanya dengan di atas dasar yang jelas. Bukan hanya sebatas pendapat fulan, pendapat alan, sementara kita tidak pernah mengetahui apa dalilnya. Allah Ta'ala berfirman, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Jangan kamu ikuti
apa sesuatu yang tidak ada ilmunya pada dirimu, kata Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah menganggap berkata tanpa ilmu itu dosa yang paling berat, Pak. Para ulama menganggap berkata tanpa ilmu itu sebagai umdatud dhalal. Sumber berbagai macam kesesatan itu ya dari berkata tanpa ilmu. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Katakan, sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku apa? Fahisyah, yang tampak maupun yang tersembunyi, dan dosa, dan berbuat zalim tanpa hak, dan kamu mempersekutukan Allah. Lalu Allah menutup ayat itu dengan firman-Nya apa? Dan kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu. Padahal syirik dosa besar, paling besar tidak, Pak? Paling besar. Tapi Allah tidak menutup ayat itu dengan syirik. Allah menutup ayat itu dengan berkata tanpa ilmu. Kenapa? Karena terjadinya kesyirikan gara-gara berkata tanpa ilmu. Sumber berbagai macam kesesatan gara-gara berkata tanpa ilmu. Sumber berbagai macam penyimpangan gara-gara berkata tanpa ilmu. Maka dari itulah Allah menutup ayat tersebut dengan mengatakan wa antaqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Yaitu kamu berkata atas Allah dengan tanpa ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya saudaraku sekalian, ikhwata Islam azan ya Allah wa iyyakum. Ya, kewajiban kita untuk senantiasa memeriksa setiap ibadah kita, setiap yang kita amalkan dalam agama ini, apakah kita benar-benar di atas keilmuan atau kita hanya sebatas ikut-ikutan saja. Ya. Jangan sampai kita hanya sebatas puas dengan ikut-ikutan, Pak, tanpa mengetahui hujahnya, dalilnya dari mana. Kadang ya, ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum, banyak kaum muslimin itu lebih puas dengan taklid. Apa itu taklid? Ikut-ikutan tanpa mengetahui apa? Dalilnya apa. Iya. Ini bukan sikap yang bagus. Kita dianjurkan dalam setiap permasalahan agama kita berusaha sekuat tenaga untuk mencari dalilnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena agama kita sekali lagi berdasarkan wahyu, bukan berdasarkan ra'yu. Ra'yu itu artinya pendapat. Iya. Yang keempat, kata beliau, al-i'timad al-hujjati wal burhan. Islam menganjurkan kita untuk selalu bersandar dengan hujah dan keterangan. Artinya, Islam menganjurkan kita segala sesuatu dengan dalil jelas. Qala Allah, mana dalil dari Al-Quran, mana dalil dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau ada orang bawa hadis, kita tanya lagi hadisnya sahih apa enggak. Karena di zaman sekarang yang namanya hadis, orang share aja, sebarin saja. Ternyata hadisnya tidak sahih. Ikhwata Islam, azani Allah wa iyyakum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dalam api neraka. Maka Islam, ya akhwat Islam, ya, menganjurkan kita untuk selalu berhujjah dengan ilmu, dalil yang jelas. Allah Ta'ala berfirman, "Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin." Katakan, kemarikan burhan kalian, bukti kalian, jika kalian memang orang-orang yang benar. Siapapun yang menyatakan dirinya saya di atas kebenaran, dia wajib membawakan bukti-buktinya, dalil-dalilnya. Saya yakin, Pak, tidak ada di dunia ini orang yang berkata, saya merasa paling sesat sendiri. Ada tidak? Merasa paling benar atau merasa di atas kebenaran itu, semua orang pasti akan merasa. Fir'aun saja, jangan jauh-jauh ya. Fir'aun merasa dirinya di atas kebenaran loh, Pak. Allah berfirman, qala Fir'aun, ma urikum illa ma ara, wa ma ahdikum illa sabila rasyad. Berkata Fir'aun, aku tidak memandang untuk kalian kecuali yang aku pandang baik.
dan aku tidak membimbing kalian kecuali kepada jalan kebenaran. Tuh lihat, Fir'aun menganggap dia di atas apa? Kebenaran. Tapi tidak setiap orang yang mengatakan bahwa dirinya di atas kebenaran pasti benar. Siapapun dia yang mengklaim di atas kebenaran, dia wajib membawakan hujah-hujahnya, dalil-dalilnya, argumennya untuk kita lihat apakah argumennya, hujahnya, dalilnya kuat atau tidak. Berapa banyak orang ketika dia mengemukakan argumennya, ketika dia mengemukakan dalilnya, ternyata dalilnya lemah, lebih lemah daripada sarang laba-laba, saudaraku sekalian, ikhwatal Islam, azani Allah wa iyyakum. Maka subhanallah, kita bersyukur, Pak. Kita memiliki agama yang benar-benar ilmiah, Pak. Semuanya bisa dibuktikan secara dalil. Bahkan tidak bertabrakan dengan akal yang sehat. Ya. Maka ikhwatul Islam, di dalam masalah urusan dunia saja, setiap orang yang berbicara tentang urusan dunia, dia harus mengemukakan argumennya, dalilnya. Iya. Siapapun dia. Apalagi masalah agama. Kemudian, ya, berikutnya adalah kata beliau, al-amru bittafaq bin nazar wat tafakkur fi ayatillah. Itu perintah untuk memikirkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk membaca Quran, untuk mentadaburi Al-Quran. Allah berfirman apa? Afala yatadabbaruna al-Quran? Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Allah turunkan Al-Quran ini, Pak, bukan hanya sebatas untuk diperlombakan tentang indahnya suara. Allah turunkan Al-Quran itu bukan hiasan dinding. Allah turunkan Al-Quran itu, kata Allah, liyundhira man kana hayya, agar memberikan peringatan kepada orang yang hidup. Allah turunkan Al-Quran sebagai apa, Pak? Sebagai hujah dan bimbingan untuk kehidupan manusia. Maka kewajiban kita, Pak, dan Allah memerintahkan kita untuk senantiasa mentadaburi Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Allah berfirman, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. Sungguh kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari, untuk diingat. Adakah orang yang mau mengingatnya? Adakah orang yang mempelajarinya? Allah memerintahkan kita. Rasulullah pun juga menganjurkan umatnya untuk belajar hadis. Rasulullah bersabda, "Nadharallahu imra'an sami'a maqalati fahafidhaha wa wa'aha wa addaha kama sami'a." Semoga Allah memberikan cahaya kepada wajah orang yang mendengar sabdaku, lalu ia memahaminya, lalu ia menghafalnya, lalu ia menyampaikannya. Tuh lihat. Maka ya akhal Islam, sudah berapa ayat yang sudah kita pelajari? Sudah berapa hadis yang sudah kita pelajari dan sudah kita hafal? Tentu setiap kita untuk berintrospeksi diri, ya akhwal Islam, kita berlomba-lomba ya untuk senantiasa mempelajari dan mengkaji Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian pembahasan kita selanjutnya adalah bagaimana tata cara memahami Al-Quran dan hadis. Semua kita sudah tahu, Pak, bahwa dasar Islam itu Al-Quran dan hadis. Dan para ulama menyebutkan bahwa dalil itu pertama Al-Quran. Yang kedua apa? Hadis. Hadis yang seperti apa? Hadis yang sahih, ingat. Yang ketiga apa? Ijma'. Apa itu ijma'? Kesepakatan para ulama. Yang keempat apa? Qiyas. Kapan qiyas boleh dipakai? Ketika sudah tidak ada dalil dari Al-Quran atau hadis atau ijma'. Maka pada waktu itu kita qiyaskan. Yang keempat kata Imam Syafi'i, yaitu qaulus sahabah, pendapat para sahabat. Karena mereka ya generasi yang dipuji oleh Allah dan Rasulnya. Mereka generasi yang dinyatakan oleh Allah dan Rasulnya sebagai sebaik-baiknya generasi. Berarti pemahaman mereka yang terbaik. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Jadi ini dalil nih. Dalil itu Al-Quran, hadis, ijma', qiyas, pendapat sahabat. Pendapat ulama apakah hujjah atau dalil?
Pendapat ulama dalil hujjah kalau sesuai dengan Al-Quran, hadis, ijma, atau qiyas, atau qaulus sahabat. Adapun kalau pendapat ulama ini bertabrakan dengan Al-Quran, atau hadis, atau ijma, atau qaulus sahabat, atau qiyas, maka ini bukan dalil sama sekali. Ya. Lalu bagaimana saudaraku sekalian di dalam memahami Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kaidah yang pertama yang harus kita pahami, wajib kita menafsirkan dalil dengan melihat kepada dalil lain yang lebih terperinci. Artinya, jangan kita melihat satu dalil tanpa melihat dalil yang lain. Kenapa? Karena dalil itu harus dikumpulkan, Pak. Makanya kata para ulama apa? Al-hadis, al-bab, idza lam yujma' turuqu lam yatabayyan muraduhu. Suatu hadis kalau belum dikumpulkan jalan-jalannya, maka belum diketahui maknanya yang benar. Terkadang ada orang dapat satu hadis, tapi karena dia tidak mencari hadis-hadis yang lainnya, salah dia dalam memahami. Ya. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Atau dia hanya mencari hadis yang sesuai dengan keinginannya saja. Kalau dia mendapatkan satu hadis yang sesuai dengan keinginannya, sudah itu yang dipegang kuat-kuat. Tidak mau mencari hadis yang lainnya. Kalaupun ada hadis yang tidak sesuai dengan keinginan, ditolak mentah-mentah sama dia. Ini bukan cara-cara yang benar, akhi. Lihat orang Khawarij. Orang Khawarij mengatakan pelaku dosa besar itu kafir, murtad dari agama Islam, Pak. Berdalil, pakai dalil Allah. Ya, pakai dalil. Ya. Apa kata mereka? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dan hukum Allah, maka dia apa? Kafir. Sedangkan orang yang berbuat dosa besar, pelaku zina, pemakan riba, dia sudah berhukum dan hukum selain Allah. Sedangkan orang yang berhukum dan hukum selain Allah apa? Kafir. Maka mereka mengatakan apa? Pelaku dosa besar kafir. Mereka berdalil juga dengan hadis, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah orang yang berzina di saat ia sedang berzina disebut mukmin. Kata mereka apa? Kalau tidak disebut mukmin, maka dia apa? Kafir. Ya. Kebalikan Khawarij siapa? Murji'ah. Orang Murji'ah mengatakan apa? Iman itu cukup dengan keyakinan di hati. Sebagian Murji'ah mengatakan apa? Iman itu cukup ucapan dengan lisan. Adapun amal tidak termasuk iman. Sehingga orang Murji'ah punya keyakinan bahwasanya maksiat itu tidak mempengaruhi iman sama sekali. Jadi cukup Anda punya keyakinan, Anda mau berzina, Anda mau mencuri, iman Anda tetap sempurna. Ini keyakinan orang Murji'ah. Dalilnya, mereka berdalil juga Pak. Mengambil sebagian dalil, tapi tidak mengambil dalil yang lain. Apa kata mereka? Karena Nabi SAW bersabda, Man qala la ilaha illallah dakhalal jannah wa in zana wa in sarak. Siapa yang mengucapkan la ilaha illallah pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri. Tuh lihat. Berarti orang yang berzina, yang mencuri tidak mempengaruhi imannya sama sekali. Dia pasti masuk surga. Akhirnya apa yang terjadi? Jatuhlah mereka kepada keyakinan yang sesat. Bahwa iman itu tidak termasuk apa? Amal. Sehingga akhirnya apa? Menurut mereka, ya, orang yang tidak pernah berbuat maksiat dengan orang yang suka berbuat maksiat, imannya sama. Ya. Sama menurut mereka. Ikhwata Islam, saudara-saudaraku sekalian, jelas ini batil. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah tengah-tengah antara Khawarij dan Murji'ah. Mereka mengkompromikan semua dalil. Mereka mengatakan, ya, ketika membawakan hadisnya orang-orang Khawarij itu, tidaklah berzina orang yang berzina disebut mukmin. Kata Ahlussunnah apa? Maksudnya mukmin yang sempurna. Artinya tidak hilang keimanan sama sekali.
tapi ia telah kehilangan kesempurnaan iman. Adapun hadis dalil orang Murji'ah yang mengatakan siapa yang mengucapkan la ilaha illallah dia pasti masuk surga walaupun berzina dan mencuri, maksudnya dia belum dikafirkan. Dia masih disebut seorang muslim. Di mana kalau ia wafat di atas tauhid, tetap dia mendapatkan jaminan masuk surga walaupun dia harus diadab dulu dalam api neraka. Maka Ahlussunnah wal Jamaah berpendapat pelaku dosa besar tidak murtad, tidak kafir. Kecuali kalau dia punya keyakinan bahwa itu halal dan mengatakan bahwa Allah menghalalkannya. Ya, dia mengatakan zina halal nggak apa-apa, riba halal nggak apa-apa. Maka orang seperti ini dengan ijma' para ulama dia murtad dari agama Islam. Maka dari itulah saudaraku sekalian, Ahlussunnah wal Jamaah dalam memahami dalil itu dengan cara mengkompromikan, mengumpulkan semua dalil. Tidak mengambil satu dalil, buang dalil yang lain. Ya, sistem mengambil sebagian dalil, buang dalil yang lain itu sistem orang Yahudi, Pak. Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang orang Yahudi apa? Afatu'minuna bi ba'dil kitabi wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian mengimani sebagian Alkitab dan kalian kafir kepada kitab yang lain, sebagian yang lainnya? Tidak dibenarkan, saudaraku sekalian. Maka kalau kita mendapatkan suatu hadis, coba kita lihat. Pertama, adakah dalil lain yang menjelaskan? Yang kedua, bagaimana para ulama menjelaskan? Berapa banyak di zaman sekarang, akhi, orang yang jatuh kepada kesalahan dalam memahami dalil karena ini, Pak. Contoh misalnya, ya, ada kelompok yang mengatakan bahwa orang yang tidak mau baiat kepada imamnya kafir murtad dari agama Islam. Bangkai jahiliyah. Berdalil, mereka berdalil dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata walaysa fi unuqi bai'ah mata mitatan jahiliyah. Siapa yang meninggal dalam keadaan tidak berbaiat, maka matinya bangkai jahiliyah. Kata mereka apa? Kamu kalau tidak baiat kepada imam saya, kamu mati bangkai jahiliyah. Oh, di Cilengsi ada, Pak. Iya. Dan banyak itu jenis seperti di Indonesia. Dan mereka imamnya beda-beda. Yang ini bikin imam, yang ini bikin imam, masing-masing baiat. Dan masing-masing berhujah bahwa orang yang tidak mau baiat kepada imamnya apa? Matinya bangkai jahiliyah. Dalilnya sama itu. Tapi mereka tidak melihat dalil yang lain, di antaranya hadis apabila dua khalifah dibaiat, bunuh salah satunya. Ini mana dulu yang harus dibunuh itu? Ya. Mereka tidak melihat bagaimana penjelasan para ulama tentang hakikat imam yang berhak dibaiat seperti apa. Nah, ini bahaya, saudaraku. Kalau orang bawa dalil tanpa melihat kepada apa? Dalil yang lainnya sangat berbahaya sekali. Ada orang berdalil dengan ayat hadis zurul kubur, berziarah kuburlah. Tapi tidak melihat hadis la'anallahu zawaratil kubur. Semoga Allah melaknat wanita yang sering ziarah kubur. Maka ayat hadis ini menjelaskan bahwa untuk wanita tidak boleh sering-sering ziarah kubur. Ikhwata Islam azani Allah wa yakum. Jadi ini metode yang pertama. Yaitu untuk memahami suatu dalil, hendaklah kita melihat dalil yang lain. Apa sih manfaatnya, Pak? Ketika kita melihat dalil yang lain dan mengumpulkan seluruh dalil dalam satu bab yang sama, manfaatnya banyak. Pertama, manfaatnya yang pertama kita bisa tahu ini hukumnya sudah dihapus apa belum. Terkadang setelah kita kumpulkan dalil baru ketahuan, oh ternyata hukumnya sudah dihapus. Contoh misalnya hadis riwayat Muslim bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kedatangan utusan dari Bani Abdul Qais, di mana mereka minta diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW melarang mereka dari 4. Mereka dilarang dari 4 bejana. Hantam, Muqayyar, Muzaffat, dan Naqir. Kata Imam Nawawi dalam Syarah Muslim, hadis ini sudah dimansuh.
larangan dari 4 bejana ini sudah dimansuh dalam hadis lainnya. Nah, kalau kita nggak tahu kan, ya kita kira ini nggak boleh untuk selama-lamanya. Tapi ternyata sudah ada apa? Dalil yang sudah memansuhnya. Ini faedah yang pertama. Dengan cara kita mengumpulkan seluruh dalil, kita bisa tahu ini apa? Sudah mansuh atau belum. Yang kedua apa? Dengan cara kita mengumpulkan seluruh dalil, kita bisa tahu hadis ini ada tidak yang mengkhususkannya. Terkadang suatu hadis sifatnya umum, tapi setelah kita kumpulkan, oh ada pengecualian-pengecualiannya, Pak. Ada kekhususan-kekhususannya. Ya. Contoh misalnya masalah wasiat. Mayat, ya, yang berwasiat itu adalah seseorang yang berwasiat itu baru dijalankan setelah kematiannya, Pak. Kalau ada seorang berkata, nanti kalau emak meninggal dunia, nanti kalau bapak meninggal dunia, tanah yang di sana buat anak yang pertama. Nah, Bapak sekalian, ternyata ada hadis yang mengatakan apa? La wasiyata liwaris. Tidak sah wasiat untuk ahli waris. Ya. Kalau wasiat itu berupa harta, maka ternyata ada dalil yang mengatakan tidak boleh seseorang berwasiat untuk ahli waris. Maka wasiat untuk ahli waris tidak sah. Kalau ada orang tua berkata, saya wasiatkan rumah ini buat anak yang terakhir, si bungsu, maka wasiat ini tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan apa? Tidak ada wasiat untuk ahli waris. Jadi wasiat hanya berlaku untuk siapa? Selain ahli waris. Ahli waris mendapatkan warisan dari harta. Maka kalau misalnya ada orang, ya, punya anak angkat berhak dapat warisan tidak? Tidak. Tapi kalau si ayah angkatnya itu memberikan wasiat, saya wasiatkan agar anak angkat ini dapat, ya, sekitar berapa 1/4 harta misalnya, sekian. Boleh tidak, Pak? Boleh, sah. Ya, wasiat seperti itu. Nah, di zaman sekarang terkadang karena ketidakfahaman dikira semua wasiat boleh. Akhirnya si orang tuanya berwasiat, wasiat saya adalah sawah yang di sana buat anak pertama. Ini jelas wasiat yang tidak sah. Nah, dengan dikumpulkan dalil itu, Pak, jadi ketahuan ini. Dalil ini ada pengecualian atau tidak. Terkadang dalil itu umum, terkadang dalil itu mutlak, tapi ternyata ada dalil lain yang apa? Mengkhususkan. Ada dalil lain yang mengecualikan. Ikhwatul Islam azani Allah wa yakum. Nah ini, ya, kita menjawab azan dulu. Apa namanya, mengumpulkan dalil itu banyak sekali, saudaraku sekalian. Ya. Di antara faedahnya juga apa? Dengan mengumpulkan seluruh dalil dalam satu bab, dapat diketahui adanya lafaz-lafaz yang sahih dan lafaz yang tidak sahih. Lafaz yang syadz atau tidak. Makanya ini penting sekali, ya. Makanya Al-Imam Ibn Al-Athir menulis sebuah buku yang sangat bagus sekali yang berjudul Jami'ul Usul. Jami'ul Usul itu kitab di mana beliau mengumpulkan dalam satu bab hadis-hadis yang berhubungan, semua hadis yang berhubungan dengan bab tersebut. Misal, semua hadis yang berhubungan dengan takbiratul ihram misalnya, dikumpulkan dalam satu bab. Semua hadis yang berhubungan dengan masalah ruku misalnya, dikumpulkan dalam satu bab. Dan itu Masya Allah, buku seperti ini sangat penting untuk kita apa? Ya miliki. Cuman sayang, bukunya belum diterjemahin, Pak. Kudu bisa bahasa Arab dulu masalahnya. Nah ini cara yang pertama. Jadi cara yang pertama dalam memahami dalil adalah mengumpulkan semua
dalil dalam satu bab. Cara yang kedua dalam memahami dalil itu merujuk pemahaman para ulama dari kalangan sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dari generasi salafus saleh. Jika dari generasi salaf tidak ada, maka baru kemudian para ulama setelahnya. Kenapa saya katakan generasi salaf dulu, Pak? Salaf itu siapa sih? Sahabat, tabi'in, tabi'ut. Kenapa? Karena 3 generasi ini Rasulullah menyatakan sebagai sebaik-baiknya generasi. Rasulullah bersabda, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baiknya manusia generasiku. Kemudian setelahnya. Kemudian setelahnya. Berarti kalau pendapat ulama belakangan bertabrakan dengan pendapat ulama salaf, mana yang kita dahulukan? Ulama salaf. Kenapa? Karena mereka lebih terjamin. Mereka lebih alim. Mereka lebih faham tentang agama. Dan mereka sudah mendapatkan persaksian langsung dari Rasulullah SAW sebagai sebaik-baiknya generasi. Iya. Makanya Rasulullah SAW sabda, ihfadhuni fi ashabi thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Jaga aku pada para sahabatku. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya. Itu lafaz Ibnu Majah dalam sunannya. Ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Kenapa kita mesti melihat kepada pemahaman para ulama, terutama generasi salafus saleh? Karena para ulama orang yang paling tahu tentang dalil, tentang Al-Quran, tentang hadis Nabi SAW. Sedangkan kita bukan ulama. Kalau kita memahami dalil tanpa melihat bagaimana pendapat para ulama, bahaya, saudaraku sekalian. Iya, terkadang ada orang berkata, saya nggak butuh ulama. Cukup saya lihat hadis, dalil, selesai. Kita katakan maaf. Untuk memahami suatu dalil itu butuh kepada ilmu alat, Pak. Al-Quran bahasa apa? Bahasa Sunda. Hadis bahasa apa? Berarti siapapun yang ingin memahami Al-Quran dan hadis, pertama dia harus belajar bahasa Arab. Bahasa Arabnya apa? Bahasa Arabnya Al-Quran dan hadis itu bukan bahasa Arab rendahan. Itu bahasa Arab yang paling fasih. Maka kita butuh belajar ilmu balaghahnya, ilmu ma'ani dan bayannya. Ya. Al-Quran, para ulama sudah menyebutkan ilmu alatnya. Ya, yang disebut dengan ulumul Quran. Hadis juga ada ilmu alatnya yang disebut dengan ilmu mustalah hadis. Bagaimana kita ingin memahami Al-Quran dan hadis sementara ilmu alatnya kita belum ketahui? Iya. Di antara ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis apa? Ilmu usul fikih. Dengan usul fikih kita bisa mengetahui ini bentuknya apa, bentuknya umum apa, bagaimana kita mengkompromikan suatu dalil yang saling bertabrakan. Makanya di dalam ilmu usul fikih ada bab namanya babut tarjih, di mana disebutkan dalam ilmu usul fikih itu ada lebih 50 cara dalam mentarjih. Kalau ternyata ada dalil yang saling bertabrakan atau ada pendapat ulama saling bertabrakan, bagaimana cara mentarjihnya ada dalam ilmu usul fikih. Bagaimana kita akan memahami Al-Quran dan hadis sementara kita tidak menguasai ilmu alatnya? Makanya para ulama mengatakan apa? Orang yang tidak menguasai ilmu alat, jangan sekali-kali dia memahami Quran dan hadis dengan pendapat dan ra'yunya sendiri. Bahaya. Iya. Harus kita kembalikan kepada ahlinya. Siapa ahlinya? Para ulama. Para ulama mana yang paling terjamin? Salafus saleh. Itu yang paling utama. Kalau dari para salafus saleh tidak ada, ulama setelahnya. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Namun Ahlus Sunnah wal Jamaah mempunyai keyakinan, Pak, ulama itu hanya sebatas wasilah, bukan tujuan. Tujuan kita adalah memahami Al-Quran dan hadis. Ulama itu adalah wasilah untuk memahami Al-Quran dan hadis. Salah kalau menjadikan ulama sebagai tujuan.
Sebab kalau sudah ulama jadikan tujuan, dia akan menjadikan pendapat ulama bagaikan dalil, bagaikan perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak benar. Tapi ketika kita jadikan pendapat ulama sebagai wasilah, ya, maka kita akan melihat mana pendapat yang hak itu yang kita ikuti, mana yang pendapat yang tidak sesuai dengan dalil itu kita tidak ikuti. Bukan berarti kita tidak menghormati para ulama, Pak. Ya, karena wasiat para ulama semuanya juga begitu. Imam Syafi'i mewasiatkan kita untuk senantiasa ya mendahulukan dalil. Imam Syafi'i berkata, "Idza wajadtum fi kitabi ma yukhalifu qaular rasul, fal qaulu ma qalahu rasul." Apabila kalian mendapatkan dalam kitabku ini pendapatku yang tidak sesuai dengan pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kalian pegang adalah pendapat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul Islam, azani Allah wa iyyakum. Ini cara yang kedua, Pak, yang harus kita perhatikan, bahwa di dalam memahami dalil, rujuklah kepada para ahlinya. Dan kita tidak mungkin memahami itu kecuali dengan cara apa? Ya, merujuk kitab-kitab para ulama. Kemudian yang ketiga, akhi, dan yang terakhir sebagai penutup, sebelum kita buka tanya jawab, itu pentingnya kita menuntut ilmu dengan cara talaki. Apa itu talaki? Yaitu mengambil dari guru, bukan sebatas otodidak. Jangan sampai kita menuntut ilmu itu sistemnya otodidak, Pak. Mas, itu yang di belakang bangunin tuh, Mas. Jangan tidur, antum jangan tidur. Maju. Kok penuntut ilmu seperti itu? Nggak boleh. Ya akhal Islam. Apa tadi saya sampai? Talaki. Kita menuntut ilmu itu harus talaki. Jangan mengandalkan baca buku tanpa duduk di majelis. Tapi yang harus kita perhatikan, dalam mencari guru tuh nggak boleh sembarangan, Mas. Wasiat-wasiat para ulama salaf terdahulu banyak sekali. Ya. Ibnu Umar berkata, kata beliau, dinaka innama huwa damuka wa lahmuka. Agamamu, sesungguhnya ia adalah darah dan dagingmu. Khudh 'anil ladzina istaqamu, ambil dari orang yang istiqamah, yang lurus. Wala ta'khudh 'anil ladzina malu, jangan kamu ambil dari orang yang menyimpang. Ya, ucapan Ibnu Umar ini sepadan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhd, di mana Rasulullah SAW bersabda, "Inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asagir." Di antara tanda hari kiamat, ilmu diambil dari siapa? Al-asagir. Siapa al-asagir? Ibnu Mubarak ketika menafsirkan hadis ini berkata, al-asagir adalah ahli bid'ah, orang-orang yang menyimpang. Ya. Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, al-asagir adalah orang yang dangkal ilmunya walaupun tua usianya. Maka dua jenis orang ini jangan diambil ilmunya, Pak. Yang pertama, orang yang pemikirannya menyimpang. Yang kedua, orang yang ilmunya apa? Dangkal. Di zaman sekarang, Pak, banyak orang yang memposisikan diri sebagai ustadz, bahasa Arab aja nggak bisa. Banyak nggak? Banyak. Dia juga nggak pernah belajar ilmu usul fikih, belajar ilmu alat. Tapi dia sudah mengajar kemana-mana. La haula wala quwata illa billah. Iya. Maka yang seperti ini, Pak, sebetulnya tidak berhak untuk diambil ilmunya. Kenapa? Karena orang yang belum belajar ilmu alat, belum paham bagaimana dia akan memahami Al-Quran dan hadis dengan benar. Tugasnya ustadz itu apa sih? Tugasnya ustadz itu bikin orang ketawa? Atau tugasnya ustadz itu hanya sebatas ceramah saja, bikin orang senang, sebagai entertainment dan hiburan? Bukan.
Tugas ustadz yang paling utama adalah memahamkan manusia tentang Al-Quran dan hadis. Sementara dia belum belajar ilmu alat, bagaimana dia akan pahamkan orang tentang Al-Quran dan hadis secara benar? Makanya ya akhal Islam, antum ketika nuntut ilmu jangan hanya sebatas melihat, wah ini retorikanya bagus ya. Tahu nggak retorika, Pak? Cara ngomongnya mantep ya. Wah ini ya motivator banget ya. Kalau ceramah mengena banget ke hati saya. Ya. Bukan itu, Pak, patokan dalam menuntut ilmu kepada seorang ustadz. Di zaman Imam Ahmad dulu, ada seorang penceramah terkenal di zamannya. Dia kalau ceramah nangis semuanya. Namanya Husain Al-Karabisi. Husain Al-Karabisi ini ya, motivator banget. Orator, kalau bicara itu luar biasa. Sampai suatu ketika ya, Imam Ahmad bin Hanbal penasaran ya, tentang orang ini bagaimana. Maka Imam Ahmad sembunyi-sembunyi ingin mendengarkan ceramahnya. Nangis Imam Ahmad yang sengaja. Apa kata Imam Ahmad? Masya Allah, ceramahnya sangat menyentuh hati, tapi jangan ambil dari dia. Kenapa? Karena ternyata Husain Al-Karabisi jatuh dalam beberapa kebid'ahan. Di antaranya dia mengatakan lafzi bil Quran makhluk, dan beberapa yang lainnya yang diingkari oleh para ulama di zamannya, Pak. Tapi Husain Al-Karabisi ini retorikanya mantap sekali, Pak. Tapi para ulama melarang mengambil ilmu dari dia. Hati-hati, Pak. Hasan bin Saleh Al-Hayy, dia ini hafalannya luar biasa sekali, Pak. Sampai-sampai dikatakan bahwa saking hebatnya hafalan hadisnya dan pengetahuan hadisnya, dia disejajarkan dengan Sufyan Ats-Tsauri. Tapi dia punya pendapat boleh memberontak kepada pemimpin yang sah. Maka seluruh ulama di zamannya mentahdzir dia, tidak boleh ambil dari dia. Bahaya. Padahal ilmunya top sudah, hafalannya top sudah. Iya. Lihat saudara-saudaraku sekalian, kalau kita melihat kepada perbuatan ulama salaf terdahulu, kenapa mereka lakukan itu? Karena semuanya dalam rangka menyelamatkan umat dari apa? Penyimpangan, kesesatan. Makanya hati-hati deh. Ya, kita mencari guru itu harus hati-hati. Hendaknya guru yang kita ambil itu yang memenuhi 3 kriteria. Kriteria yang pertama, ahlinya dalam bidangnya. Dia memang punya kemampuan dan keahlian. Ya. Kriteria yang kedua, lurus akidah dan manhajnya. Bukan orang-orang yang menyimpang. Kriteria yang ketiga ini keutamaan saja, bukan sebuah keharusan, yaitu yang bisa kita jadikan sebagai suri tauladan. Saudara-saudaraku sekalian, ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum. Muhammad bin Sirin, seorang tabi'in, berkata begini, "Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum." Sesungguhnya agama ini adalah sesungguhnya ilmu itu adalah agama kamu. Maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama kamu. Kalau ada orang berkata begini, saya nuntut ilmu dari siapa saja. Karena ada asar yang mengatakan, undur ma qala wala tandur man qala. Lihat apa yang diucapkan, jangan kamu lihat siapa yang mengucapkan. Saya katakan perkataan ini benar, Pak. Tapi itu pada bab bukan menuntut ilmu, tapi menerima nasihat. Kalau dalam menuntut ilmu itu artinya kita bersimpuh kepada seseorang untuk mengambil ilmu-ilmunya. Maka harus orang yang betul-betul ahli, lurus akidah dan manhajnya. Adapun kalau ada orang yang nasihatin kita walaupun dia garong dan isinya benar, ya terima, nggak masalah.
Kalau ada maling ngomong ke antum, jangan mencuri ya, jangan kayak saya. Terima nggak, Pak? Terima. Tapi apakah berarti kita nuntut ilmu ke dia? Ya tidak. Pernah dengar nggak kisah tentang Abu Hurairah yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk menjaga makanan zakat? Yang kemudian malam harinya datang maling. Ditangkap sama Abu Hurairah. Lalu maling itu minta dikasihani, dilepaskan. Lalu Rasulullah pagi harinya menegur. Abu Hurairah, kenapa kamu lepaskan? Kata Abu Hurairah, aku merasa kasihan kepada dia, Rasulullah. Malam yang kedua datang lagi pencuri itu. Minta dikasihani, dilepaskan lagi. Di pagi harinya Rasulullah kembali menegur Abu Hurairah. Di malam ketiga, akhirnya Abu Hurairah menangkap tidak akan dilepaskan. Rupanya orang ini berkata apa? Hai Abu Hurairah, maukah aku ajarkan kepada kamu suatu bacaan yang apabila kamu baca sebelum tidur, kamu akan terlindung dari setan sampai pagi hari. Kata Abu Hurairah, apa itu? Baca ayat kursi sebelum tidur. Kamu akan terlindung dari setan sampai subuh. Dilepaskan sama Abu Hurairah. Di pagi harinya, Abu Hurairah melapor ke Rasulullah. Abu Hurairah tidak amalkan dulu sampai bertanya ke siapa? Ke Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Shadaqaka wa huwa kadzub. Kali ini dia benar walaupun tukang dusta. Tahukah kamu, hai Abu Hurairah, siapa 3 orang yang 3 malam berturut-turut datang itu? Siapa ya Rasulullah? Itu setan. Tapi setan ngajarin ya. Tapi apakah Rasulullah berkata kepada Abu Hurairah, Abu Hurairah, fadhal, belajar sama setan? Beda ya akhi. Jangan disamakan antara bab menerima nasihat dengan bab menuntut ilmu. Kalau menerima nasihat, siapapun yang menasihati Anda menyampaikan kebenaran, terima, gak masalah jika memang Anda tahu itu hak benar. Tapi untuk menuntut ilmu tidak bisa. Ya, harus kepada ahlinya yang betul-betul lurus akidah dan manhajnya. Ini dia Imam Bukhari berkata, aku berguru kepada 1080 guru semuanya. Dan semuanya punya keyakinan iman itu perkataan dan perbuatan, berkurang dan bertambah dan berkurang. Artinya semuanya Ahlussunnah wal Jamaah. Ikhwatul Islam, saudara-saudaraku sekalian. Jadi kita menuntut ilmu itu harus talaki, Pak. Dan kalau bisa kita menuntut ilmu itu kajian yang betul-betul menguatkan pondasi ilmu. Dan itu tidak mungkin kecuali dengan mengikuti gaya ulama salaf terdahulu. Apa itu? Mengkaji dari ilmu-ilmu dasar dulu. Iya. Caranya gimana? Kaji kitab. Jangan sampai antum lebih semangat menghadiri tablik akbar daripada kajian rutin. Salah, Pak. Kalau terkadang kita lihat ya, kalau tablik akbar, wah rame banget. Pas kajian rutin, jempling dikit yang datang. Justru kajian rutin, mengkaji kitab itu lebih membentuk ilmu kita, Pak. Lebih membangun dasar. Kaji dari kitab yang dasar-dasar dulu. Mau belajar hadis dari Arba'in Nawawiyah dulu. Mau belajar ilmu ulumul hadis, ilmu mustalah dari kitab yang dasar dulu. Seperti misalnya kitab Baiquniyah, naik lagi kepada Nuzhatun Nadhar, naik lagi kepada kitab yang lebih tinggi. Mau belajar ilmu bahasa Arab, jangan langsung ke Alfiyah. Terlalu berat. Mulai dari Jurumiyah dulu. Ya. Naik dari Jurumiyah, ya naik lagi, baru sampai kepada. Nah, seperti itu cara menuntut ilmu yang benar. Kalau di zaman dahulu, Pak, sangat ditekankan masalah menghafal. Ya, jadi setiap kitab yang dipelajari wajib dihafal. Zaman dulu begitu. Kalau zaman sekarang nggak ada penekanan seperti itu. Yang penting paham, selesai, alhamdulillah. Kalau di zaman dulu enggak, bukan cuma paham, tapi juga harus apa? Hafal. Imam Malik, syarat orang yang boleh duduk di majlis taklimnya, syaratnya apa coba? Wajib hafal Muwatta dulu. Siapa yang nggak hafal Muwatta nggak boleh duduk di majlisnya. Iya. Yang kedua syaratnya sudah balik, anak kecil ditolak. Imam Syafi'i sudah hafal Muwatta. Pas beliau minta izin mau duduk nggak boleh sama Malik, karena Imam Syafi'i masih kecil. Akhirnya Imam Syafi'i datang ke gubernur kota Madinah.
minta rekomendasi. Akhirnya Imam Malik ya memanggil Imam Syafi'i. Coba kamu baca Muwatta. Dibaca sama Imam Syafi'i. Maka Imam Malik terkagum-kagum dengan kefasihan Imam Syafi'i. Akhirnya Imam Malik mengizinkan Imam Syafi'i untuk duduk di majelisnya. Iya. Tuh lihat di akhul Islam. Makanya di zaman sekarang ini Masya Allah ya, banyak di antara kita yang malas menghafal ilmu, Pak. Malas menghafal dalil dan yang lainnya. Padahal itu merupakan tata cara pembelajaran para ulama salaf terdahulu. Kalau bisa antum ya menghafal Arba'in Nawawiyah misalnya 40 hadis, atau menghafal matan usul thalatha, matan ini, matan itu kalau bisa. Tapi kalau nggak bisa ya gimana lagi? Ya. Dihafal pakai HP aja lah. Ikhwata Islam azani Allah wa iyyakum. Taib, saya kira cukup sampai di sini. Kita buka tanya jawab, silahkan. Ada yang mau tanya? Nggak ada yang nanya nih, udah pada ngantuk kayaknya nih. Oke, fadhol. Misalnya kan tadi kalau dalam memilih guru itu kan salah satunya adalah pertama ahli dalam bidangnya ya, lurus akidah dan bisa menjadi contoh. Tapi kan untuk mengetahui orang yang ahli dalam bidangnya itu juga buat orang awam kan nggak mudah, Ustaz. Nggak mudah. Caranya gimana, Ustaz? Ya, kiat-kiatnya gitu. Kalau sekarang Anda mau tanya Ampun, kalau antum pengen tahu si fulan itu ahli menjahit, bagaimana caranya? Tuh tolong bangunin. Antum nggak tidur kan? Nggak, alhamdulillah. Kalau antum pengen tahu si fulan ini ahli dalam mencukur, caranya gimana? Siapa yang antum tanya? Hah? yang pernah cukur. Apa? Dia yang pernah cukur. Apakah antum tanya sembarangan orang atau sama-sama ahli tukang cukur? Yang paham cukur juga. Iya, pasti. Kalau antum pengen tahu dia itu ahli di dalam dunia kedokteran, siapa yang antum tanya? Ahli kedokteran juga. Ahli dokter juga, oke. Sekarang kalau antum pengen tahu si fulan ahli hadis apa bukan, tanya siapa? Yang paham hadis juga. Iya. Karena ukuran orang awam itu tidak bisa jadikan standar, Pak. Antum melihat ada orang bawakan hadis dengan nomornya dan yang lainnya. Ahli hadis. Belum. Sebatas hafal hadis itu belum dianggap ahli hadis. Sampai betul-betul dia menguasai ilmu-ilmu, disiplin ilmu hadis semuanya. Dan bagaimana tata cara fikih hadis dan memahaminya. Iya. Bagaimana antum pengen tahu itu dia ulama ahli fikih? Ya kepada orang yang paham fikih lah. Masa tanyanya ke babe? Tapi beliau UB juga ya. Ustadz Babe. Saudaraku sekalian, ya, jadi jawabannya sudah jelas. Kalau antum pengen tahu si fulan sudah Masya Allah cukup diambil ilmunya atau tidak, tanya lagi kepada yang sejenis. Jangan tanyanya kepada sama-sama orang awamnya gitu. Masa antum tanya kepada sesama penuntut ilmu sementara ya dia belum paham dan bukan orang yang paham dalam ilmu tersebut? Tidak mungkin ya. Jadi kalau pengen tahu bahwa si fulan itu tuh ahli atau bukan, tanya kepada yang sejenis. Kalau antum pengen tahu ya tentang apakah dia seorang ahli bangunan atau tidak, tanya kepada tukang bangunan juga yang paham bangunan. Demikian. Paham? Alhamdulillah. Masih ada yang mau tanya? Contoh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ada dua pertanyaan. Yang pertama adalah siapa sih yang disebut thalabul ilmi itu? Apakah memang semua orang bisa disebut thalabul ilmi? Karena kalau di pemahaman anak nih sekarang, thalabul ilmi itu adalah orang yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu agama untuk menyampaikan apa namanya untuk berdakwah gitu. Apakah itu benar atau tidak? Iya. Kedua, bagaimana caranya? Mungkin kita sudah dapatkan seorang guru yang kriterianya tadi 3 tadi. Kadang-kadang kita terperangkap ke dalam taklid. Jadi guru berlebih terhadap guru itu. Nah itu bagaimana Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Siapakah talibul ilmi? Talibul ilmi artinya setiap orang yang mencari ilmu. Dan tentunya kesungguhan dalam mencari ilmu bertingkat-tingkat. Ini motor gede ya? Siapakah talibul ilmi? Talibul ilmi itu setiap pencari ilmu. Namun kesungguhan dalam mencari ilmu itu bertingkat-tingkat. Adapun orang yang cuma sekali-kali duduk di majelis ilmu bukan talibul ilmi. Itu mah orang iseng pengen duduk doang. Iya. Talibul ilmi itu dia memang betul-betul memposisikan diri sebagai seorang penuntut ilmu yang berusaha untuk sekuat tenaga mencari ilmu. Tapi sudah saya sebutkan tadi kesungguhan dalam menuntut ilmu berbeda-beda. Ada yang malas-malesan, ada yang bersungguh-sungguh, dan demikian pula kecerdasan dan pemahaman mereka pun juga berbeda-beda. Ya. Maka dari itu, siapa disebut penuntut ilmu? Ya, setiap orang yang menuntut, yang betul dia memang pencari ilmu dan memposisikan diri untuk mencari ilmu. Ya. Yang kedua, pertanyaan tadi, bagaimana kalau kita sudah terpenuhi 3 syarat, tapi kita sebagai murid bersikap taklid. Taklid itu Pak, tidak mutlak haram. Pak. Hukum taklid itu dibagi oleh para ulama menjadi 3. Yang pertama, taklid yang haram. Yang kedua, taklid yang wajib. Yang ketiga, taklid yang mubah, yang boleh. Taklid yang haram apa? Itu ketika telah datang kepada kita keterangan dan dalil, maka kita tidak boleh taklid kepada seseorang dan meninggalkan dalil. Iya. Kewajiban kita mengikuti dalil dan mengikuti pendapat orang. Imam Syafi'i berkata, ajma'al ulama ala annahu man istabanat law sunnatur rasul lam yakun an yada'a li qauli ahadin. Para ulama seluruhnya bersepakat bahwasanya siapa yang sudah jelas kepada dia sunnah Rasulullah, hadis Rasul, tidak boleh dia meninggalkan hadis atau sunnah tersebut hanya karena mengikuti pendapat seseorang. Iya. Kita ini yang pertama nih. Ini taklid yang apa? Yang haram. Jadi sudah jelas kepada kita suatu keterangan dengan hujah-hujah dan argumen yang sangat kuat, kita tinggalkan hanya karena taklid kepada ustadz kita. Ini salah. Yang kedua, taklid yang wajib. Yaitu setiap orang yang belum menguasai ilmu alat untuk memahami Al-Quran dan hadis dan belum bisa berdalil, dalam artian belum bisa memahami dalil dengan benar, dia wajib taklid kepada orang yang berilmu tentang dalil tersebut, tentang suatu pendapat. Sebab kalau orang awam disuruh mencari dalil dan memahami dalil sendiri, bahaya Pak. Coba, antum belum pernah belajar ilmu hadis. Kemudian anak berkata kepada antum, nih periksa hadis nih, sahih apa enggak? Gimana caranya Ustaz? Terserah. Gak mungkin. Mau tidak mau, antum harus akan cari perkataan para ulama. Ini hadisnya sahih atau tidak? Ada Ustaz, nih, kata Imam Tirmidzi hadis ini hasan sahih. Kata Ad-Darqutni hadis ini sahih. Nah, kata fulan.
Sementara kita tidak tahu sebab sahihnya apa, sebab dhaifnya apa. Itu namanya taklid. Boleh, nggak apa-apa. Karena kita nggak punya keilmuan masalahnya, nggak punya kemampuan masalahnya, Pak. Maka di saat itu harus taklid. Ya. Namun Ibnu Abdul Bar mengatakan bahwa beda antara taklid dengan ittiba adalah taklid itu mengikuti seseorang tanpa mengetahui hujah. Sedangkan ittiba itu mengikuti seseorang dengan mengetahui hujahnya. Maka usahakan kita, kalaupun kita mau mengikuti pendapat seseorang ustadz, usahakan kita tahu apa? Hujahnya apa? Dalilnya apa? Iya. Penting. Supaya kita paham dan kita beragama di atas sesuatu yang meyakinkan. Taklid yang mubah yang seperti apa? Yaitu seorang alim ulama yang sebenarnya dia tidak boleh taklid dan dia sudah bisa mencari dalil sendiri karena dia sudah menguasai ilmu-ilmu alatnya, tapi kepepet. Maksudnya kepepet gimana? Dia ditanya suatu permasalahan dan tidak sempat cari dalil, tapi dia tahu ada pendapat ulama yang mendahului dia dalam masalah ini. Boleh dia membuahkan perkataan ulama tersebut. Yang saya tahu dari ulama fulan begini, dah selesai. Nggak apa-apa. Nih. Jadi taklid itu tidak selamanya apa? Haram. Haram kapan? Kalau sudah jelas kepada kita keterangan dan dalil. Misal, antum selama ini ngaji sama Ustadz Fulan. Antum ngikutin pendapat Ustadz Fulan tersebut. Kemudian ternyata ada dalil lain yang lebih kuat dari pendapat Ustadz antum tersebut. Dan ternyata pendapat Ustadz antum tersebut dalilnya dhaif. Maka antum tidak boleh tinggalkan pendapat yang jelas sudah kuat tersebut hanya karena ngikutin, enggak saya mah lebih percaya sama ustadz ini aja. Salah, itu namanya taklid yang haram. Iya. Dan ingat saudaraku, kalau antum ngefans sama seorang ustadz, jangan sampai gulu. Menyukai seorang ustadz itu lumrah memang betul. Tapi kalau sudah sampai gulu, sampai apa yang diucapkan ustadz itu bagaikan perkataan Nabi, nah ini yang bahaya. Iya, ini bahaya. Wajib antum yakini, ustadz yang antum ambil ilmunya manusia biasa, bukan Nabi, bukan maksum. Dia pasti pernah jatuh, pasti suatu ketika jatuh kepada kesalahan, pasti dia punya kekurangan dan yang lainnya. Itu yang harus kita yakini itu. Karena di zaman sekarang ini, Pak, banyak murid-murid itu gulu, Pak, pada seorang ustadz. Sehingga akhirnya ustadz itu, dikultuskan. Seakan-akan semua pendapatnya itu kebenaran mutlak yang tidak boleh ditolak. Sudah. Oh, ini bahaya ini, Pak, seperti ini. Ini nantinya akan menimbulkan apa? Hizbiyah. Ya. Jadi hizbi orangnya nanti. Nah, itu dia. Paham insyaallah? Oke. Saya kira cukup sampai di sini. Kita sholat isya berjamaah. Ya. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.